Alvina Nurfauzia. Saya dari kelas 2E. Saya akan memenuhi tugas UAS Administrasi Publik. Simak videonya. Kronologi singkatnya, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDB secara nasional sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017. Tujuan utama kebijakan adalah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit, serta mendorong siswa untuk bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya. Namun dalam pelaksanaannya, sistem zonasi menimbulkan banyak keluhan dan persoalan, terutama dari siswa yang berprestasi dan orang tua murid. Banyak siswa dengan nilai tinggi tidak menerima di sekolah, yang merasa keinginannya hanya karena rumah mereka berada di luar wilayah zonasi. Sebaliknya, siswa dengan nilai rendah tetapi rumahnya dekat dengan sekolah bisa diterima dengan mudah. Nah, ini menimbulkan anggapan bahwa sistem ini mengabaikan prestasi dan usaha belajar siswa serta menciptakan ketidakadilan dalam seleksi pendidikannya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan nama siapa? Ibu Rina. Ibu Rina. Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem zonasi yang dipakai pemerintah saat ini penerimaan siswa baru? Oh, baik. Terima kasih. Saya pikir sistem zonasi sebenarnya punya tujuan yang baik ya, yaitu supaya semua anak bisa sekolah dengan adil. Tapi ada disayangkan, sayangnya pelaksanaannya belum siap. Sekolah, guru dan orang tua belum sepenuhnya paham dan belum semua sekolah punya fasilitas yang sama. Terus akibatnya banyak yang merasa dirugikan, apalagi siswa yang punya prestasi bagus, yang pinter-pinter itu kan nggak bisa masuk gitu loh. Iya, benar. Oke, selanjutnya apa dampak terasa di sekolah Ibu? Dampaknya yaitu sangat terasa sekarang banyak siswa diterima hanya karena rumahnya dekat, padahal kan yang pintar banyak ya, kasihan juga gitu loh. Nah, apa yang Ibu dan para guru lainnya untuk mengatasi hal ini? Untuk mengatasinya yaitu kami mencoba mengajar dengan cara yang cepat, diberi tugas tambahan, dan juga sedangkan yang masih kesulitan diberi bimbingan lebih. Tapi jujur saja ya, itu mudah karena tidak jumlah guru terbatas dan waktu pelajaran juga terbatas. Kami juga sering berdiskusi antara guru untuk berbagi cara mengajar yang efektif dan baik. Oke. Nah, apakah ada dampak secara mental atau semangat belajar siswa karena sistem zonasi ini? Oh iya, ada. Banyak sekali. Banyak siswa yang kecewa karena tidak bisa masuk sekolah favorit, padahal dia pintar, terus nilainya bagus. Mereka juga kurang semangat untuk belajar. Ya, pastinya. Ya, tapi ada juga yang senang karena bisa sekolah dekat rumah gitu loh, untuk mengurangi biaya transportasi orang tuanya. Ya. Nah, menurut Ibu, apa saran agar sistem zonasi ini bisa berjalan lebih baik? Pemerintah sebaiknya menyeimbangkan antara jalur zonasi dan jalur prestasi. Jangan hanya melihat dari dekatnya rumah gitu loh, tapi juga hargai usaha siswa yang punya prestasi, yang pintar-pintar, kasihan kan. Selain itu juga sekolah-sekolah perlu ditingkatkan kualitasnya yang merata. Oke, makasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Dek. Halo Ade, nama Ade siapa? Salia Kak. Bisa cerita sedikit soal pengalaman kamu waktu daftar sekolah lewat PPDB kemarin? Bisa Kak. Gimana sih pengalaman kamu pas
nggak keterima di SMA favorit. Perasaannya gimana? Perasaan yang pertama jujur ya Kak, sedih banget karena nggak keterima di SMA favorit gitu. Menurut kamu sistem zonasi ini tuh gimana? Saya ngerti sih tujuan biar semua anak di sekolah di dekat rumah itu biar bisa merata. Tapi rasanya nggak adil gitu kalau anak yang udah berusaha dan punya Prestasi. minat, apalagi punya prestasi, Hmm. terus nggak keterima di sekolah yang diinginkan gitu, Iya, favorit. betul. Nah, akhirnya kamu sekarang sekolah di mana? Sekarang sekolah swasta Kak. Mahal ya pasti? Iya mahal banget. Hmm. Terus nggak dapat makan gratis lagi. Nah, apa harapan kamu ke depannya soal sistem zonasi sekolah ini? Saya harap pemerintah bisa adil ya sama sistem zonasi di ini gitu, tetap ada tapi harus lebih fleksibel, apalagi buat anak-anak yang punya minat dan punya prestasi gitu. Terus Ya. jangan sampai sistem ini tuh ngeganggu anak-anak untuk kehilangan semangatnya gitu gara-gara Iya, ini. betul. Terima kasih adik saya. Iya Kak. Nah, kesimpulannya, sistem zonasi sekolah yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan menghapus kesenjangan antar sekolah. Namun, dalam pelaksanaan, kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya bagi siswa yang memiliki prestasi tinggi namun gagal masuk sekolah yang diimpikannya. Sebaliknya garing dari sudut pandang guru, sistem ini mempererat proses pembelajaran karena komposisi siswa menjadi sangat beragam dari segi kemampuannya. Nah, sementara dari sudut pandang siswa, zonasi dianggap mengabaikan usaha belajar dan nilai akademik yang telah dicapai. Nah, kekecewaan ini tuh bakal muncul baik dari siswa sama orang tuanya. Begitu.